Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali guys. Ini bersama Arjata Farm nih. Seperti hal-hal yang kemarin, ini saya jengkel guys dengan yang namanya lam torogung atau pete Cina, atau di tempat saya namanya selong. Jadi di pinggir-pinggir jalan teh didiamin saja gitu guys, tidak dicabak, tidak dipotong, padahal itu mengandung eh, protein yang sangat tinggi guys, hampir 34% lebih, itu berdasarkan penelitian. Nah, jadi saya jengkelnya mengapa ini didiamin saja, padahal sudah banyak studi itu yang mengatakan bahwa penggemukan domba atau kambing atau sapi bisa dilakukan dengan pemberian eh, lam tarogung ini guys, atau petek Cina ini. Nah, meskipun begitu, karena kurang tahu atau wawasannya mungkin ya tidak mau tahu, mungkin ya tidak mau belajar atau gimana lah. Jadi si pete Cina ini hare-hare guys, tidak ditebang. Nah, untuk kali ini saya mau membahas mengenai manfaat, kegunaan, dan potensi yang tinggi dari pete Cina. Baik, kita bahas guys. Pada dasarnya pete Cina ini berasal dari Amerika cina dulu nama guys. Kemudian ya kebawa merenangku iklim, atau ada orang yang membawa pete kemudian jadi guys. Nah, sekarang justru pete Cina teh menjadi endemik. Jadi di mana-mana jadi gampang tumbuh. Mengapa gampang tumbuh? Ya karena pertama kan dicuekin sama masyarakat. Karena dicuekin mungkin diambil sama lalai guys, dibawa terbang, murag, jadi lagi begitu guys. Nah, kandungan yang terdapat dari pete Cina ini seperti ini guys. Ini kita bacakan dulu nih anti nutrisinya guys, atau istilahnya itu ya merenan racunnya. Memang anti nutrisinya itu adalah asam amino guys, yang non protein. Jadi asam amino teh non protein ya disebut mimosin. Nah gitu guys. Jadi memang ada juga sianidanya, HSN-nya. Tetapi ini bisa ditanggulangi dengan cara, misalkan kalau kita nebang pagi-pagi, simpan dulu gitu guys. Jam 12 dikasihkan. Jadi usahakan dikasihkannya jangan di pagi hari. Jadi setelah awal-awal makan kita kasihkan pakan hijauan dulu. Nah, ya rumput. Nah, nanti di siang hari yang tadi kita bawa kasihkan begitu guys. Jadi asam amino dan mimiosinnya kabur gitu, karena kan berbentuk gas dan cepat terlepas kalau sudah ditebang di pohonnya. Nah, kemudian dikasihkannya juga harus sama rumput yang lain, soalnya kan bersifat protein tinggi itu tidak bisa banyak karena giung menggas. Seperti halnya kita memakan gula. Enak tapi dah tuh bisa banyak atau sok. Jarang orang yang makan gula 1 kali 2 kilo kan. Misalkan kita beli gula berem, ada orang yang 1 kali makan 2 kilo, jarang. Kecuali meureun sahanya. Ya seperti itu guys. Jadi kita manfaatkan sebagai pakan dari mulai kita tahu konten saya ini guys. Mengapa saya mengambil konten ini? Karena ya saya kan percobaan dulu ke domba saya. Alhamdulillah dombanya lahap. Lahapnya justru sama Kaliandra juga kalah guys. Kalau nggak percaya silahkan dicoba, di komen di kolom komentar saya guys, kalau benar-benar saya bohong. Jadi ternyata sangat disukai sama ternak. Begitu guys. Mengenai awal-awal mau menanam itu sebaiknya seperti ini guys. Saya juga kan nggak sengaja itu di kebun teh ada pete Cina teh guys. Awalnya saya dibabat, cuman kesini karena tahu manfaatnya, jadi saya dipelihara aja guys. Nah setelah 1 meter ditigas guys. Jadi kita panennya 1 meter saja, 1 meter tigas. Nanti juga kan di sana biji percis kayak Kaliandra atau Indigo Perak seperti itu guys. Jadi kita tebas, diamin. Nanti kan si batangnya nggak gedean, tetapi tingginya kita kondisikan gitu. Jangan dibuat tinggi setinggi-tingginya guys, kalau itu nanti nggak bisa dimanfaatkan daunnya. Nah
Kemudian kalau ada lagi ya pelihara lah, seperti 1 meter kita tebas, jadi kita panennya gampang. Nah, insya Allah guys, itu manfaatnya tidak akan hilang sampai berapa puluh tahun guys, soalnya umurnya sangat panjang, bisa lebih dari 20 tahun guys. Kalau jadi udah ada penelitian kalau punya pete Cina atau selong atau lam tarogung, mau jenis apalah tetap sama. Itu yang namanya lam tarogung sifatnya ya ada bijinya seperti selong begitu guys, mau jenis apa aja sama aja. Nah, setelah tahu, jadi akhirnya saya juga tiap hari disatuin guys, ada lam tarogung, selong gitunya, aya gamal, ada turi, jadi disatuin. Alhamdulillah guys, dombanya kelihatan berisi guys, jadi beda sama kalau dikasih hanya rumput. Kalau berdasarkan penelitian, kalau mau percaya ini juga ya, kalau saya mah percaya karena kan penelitian ada datanya guys, jadi tidak katanya-katanya. Berdasarkan penelitian, kalau domba dikasih 30% protein itu justru merupakan sudah mulai ada peningkatan daging guys. Beda sama rumput biasa yang hanya 11% gitu guys. Jadi merenang logika nama di Nusa Kilo tegas mung 11%. Sementara kebutuhan domba itu minimal satu harinya itu lebih dari 12% protein begitu guys, lebih dari mungkin 20%, dan akan gemuk mungkin di 30% pemberian pakan. Nah, sementara hitung-hitungannya kan kalau domba misalkan 20 kilo, ini bukan kata saya ya guys, kata penelitian. Kalau domba 20 kilo pokoknya kasihkan saja yang bernilai protein lebih dari 20%, ya contohnya petenya gasnya sebanyak 2 gram titik gitu lah perhitungan nama. Untuk pengembangannya ya dipelajari saja guys ya. Pokoknya kalau misalkan tidak mau pusing, dikasihkan saja 2 gram begitu guys. Ya caranya memberikan kalau ada kiloan kilo guys, tapi itu juga kalau kering, kalau basah mah lebihin aja 2 kali lipat. Jadi mungkin 4 gram atau 3 gram lah. Seperti itu guys. Akan tetapi untuk khusus pete ini ya, karena mengandung mimisin atau anti nutrisi dan HSN, hidrogen cyanidanya, kalau ngalah pagi-pagi kasihkannya siang begitu guys. Jadi anti nutrisinya udah hilang karena kan berbentuk gas, dan kalau ditebas juga itu mulai hilang begitu. Nah, kalau misalkan dikasih itu, ini banyak penelitian guys, bahwa untuk sapi atau untuk domba atau untuk kambing ya ada peningkatan bobot lah kalau rutin. Domba mah usahakan rutin guys ya, minimal misalkan untuk 2 bulan noron gitu. Kalau dikasihkan terus tiap hari dikasihkan, insya Allah ada kenaikan bobot. Jangan sekali pleng, misalkan seminggu sekali itu mah jadi nggak bisa terdeteksi lah, karena kan di dalam perut domba itu sifatnya ada bakteri yang selalu mengenali makanan yang dia makan gitu. Kalau makannya tetap, nah si bakterinya justru lamun orang mah asal saya mengolah makan jadi dagingnya begitu guys. Kalau ganti-ganti itu si bakterinya tidak akan bekerja maksimal. Jadi teruya merenan guys, si bakteri di dalam perut domba teh belajar terus, ini makanan apa, ini makanan seperti itulah intinya. Itu mau kekuasaan Allah guys. Cuman sederhananya harus tetap lah domba mah kalau rumput terus dikasih selong, misalkan di siang harinya selong terus selama 2 bulan minimal. Nah insya Allah ada pengetahuan lah begitu guys. Nah untuk terakhir kali nih, jadi sekali lagi kita bahas bahwa daun selong atau pete Cina itu sangat bermanfaat ya guys. Jadi mulai sekarang kalau ada daun selong di pinggir jalan, daripada itu jadi tinggi, jadi gunanya berkurang. Karena kalau selong itu didiamin mewah tinggi guys, seperti kayu-kayu yang lain gitu, tinggi bisa 20 meter ke atas, pokoknya tinggi pisan. Apalagi lam tarobung itu guys.
Nah, diusahakan ditebang saja gas, dimanfaatkan daunnya dan nanti seolah-olah tabungan saja, nanti minggu depan merinankan banyak lagi, tebas lagi, yang sementara yang lain tumbuh seperti itu gas. Jadi dapat dimanfaatkan untuk domba gas, jadi bermanfaat sekali lah untuk pakan ya, dombanya sehat-sehat kan, protein domba terpenuhi. Kalau domba kekurangan protein ya kurus gas, kurus dan boro-boro beranak gas. Jadi beranaknya panjang gitu. Yang tadinya programnya 1 tahun 2 kali tidak akan tercapai. Seperti halnya manusia lah. Kalau manusia kekurangan vitamin, kekurangan pakan, ya otomatis lamun beger nate lama begitu gas. Boro-boro beger merenanda, aduh begung. Jadi perkiraan atau gambarannya pokoknya kalau domba beratnya 20 kilonya logikana 2 gram aja gas dikasih protein. Ya senyawa-senyawa protein lah seperti pete Cina atau misalkan kalian raturi seperti itu gas. Pokoknya yang ada di sekitar kita saja, jangan mencari yang tidak ada. Kalau mencari yang tidak ada kayak bungkil kelapa, kopra, di mana? Kopi misalkannya. Oh, nanti daun cangkang misalkan kedelai dan sebagainya itu kan susah. Nah, kita jangan nyari yang tidak ada, cari yang ada. Kalau di tempat saya itu petai Cina itu endemik guys, hampir di setiap sungai, itu di sungai Ranca Ekek itu ngajajar guys tuh aya anu nebang. Jadi saya juga justru sayang lah. Nah seperti itu guys, manfaatkan gas biar sejahtera peternakannya. Ya salam-salam di subscribe gas Arjata Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.